lagi saat ini artis itu kuat ono Anang Asandi Atta Aurel Raffi Ahmad Nagita Slavina ono sing nembe gelut Rizky Bilar Lesti Kejora terus ditelepon dikandani Gus sesuk sing paling anyar ya Allah macam Nikita Mirzani Wika Salim Aura Kasih Selin Evangelista yang paling baru idolanya Pak Wabud Lucinta Luna. Sementara ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa dilukiskan, sehingga sebanyak apapun kitab maulid ditulis untuk menulis tentang akhlak dan ketampanan Nabi Muhammad, tidak mampu secara sempurna menggambarkan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora iso le. Arep mau gambarke kaya apa? Gambaran-gambaran yang mungkin dianggap orang hiperbola. Kayak orang-orang Wahabi mengatakan apa? Anta syamsun, anta badrun, anta nur fauqa nur. Mereka menganggapnya itu hiperbola. Saya bilang, bahkan lebih dari itu, tidak ada hiperbolanya. Maka ketika di mana-mana saya ditanya, Gus, apa dasar perayaan Maulid? Jawaban saya adalah al-ikhtifal lil Maulid syarif la yahtaju ila hadisin sahih bal yahtaju ila qalbin sholih. Perayaan Maulid Nabi tidak membutuhkan hadis yang sahih, tetapi membutuhkan hati yang soleh. Maka kalau orang mengatakan ini bid'ah, ini sesat, menyesatkan dan lain sebagainya, jawaban saya cuma satu, cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Kecocok. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, malam hari ini kita bergembira. Di mana-mana saya sampaikan bagaimana hanya seorang Abu Lahab ketika dikabari Siti Aminah melahirkan, begitu gembiranya si Abu Lahab sampai budak yang dia miliki dimerdekakan. Moga-moga selama pengajian tamunya teko terus. Telat ora apa-apa, cangkem. Enggak. Saya belajar dari akhlaknya Habib Lutfi. Habib Lutfi itu kalau ada tamu rawuh pengajian berhenti. Makanya kalau hari ini malam hari ini ada tamu 20, berarti saya berhenti 20 kali. Yeah. Alhamdulillah Roy Surya ugi rawuh, Pak Kiai Muzaki. Kayaknya kalau wengi kula pinanggih wonten pandaan nggih. Wah, ana Roy Surya kula ning kursi ya ora pantes ngono iki. Aduh, so gitu. Panitia minta kursi lagi dong untuk Kiai Muzaki. Minta kursi. Minta kursi satu nggih. Atau kula men adil kula lungguh ning sore ndurut pelem nika mawon. Cang jelek kursine cah. Insyaallah. Napa Bu? Iki ra urun cerewet. Halo Kak Randy. Halo Bu. Kenapa Bu berdiri? Nanti saatnya juga akan berdiri ya. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Mana suka yang berdiri? Sangel, angel. Apa Bu? Pengetok jantan nih matamu. Insyaallah kalau seneng NU sudah masuk 1 abad.
Mudah-mudahan insya Allah ila akhir zaman NU menjadi ormas terbesar di dunia. Amin. Tidak hanya besar secara kuantitas tapi juga kualitasnya. NU terus berbenah. Kalau niku kadang-kadang berjuang untuk NU niku jenengan rasa ngarep-ngarep entuk napa-napa sangka NU. Begitu dulu periode kedua Pak Jokowi, jarang orang NU yang jadi menteri, saya bilang wis ora apa-apa. NU niku nyuwun sewu. Ibarat kaya pitik, ada ngendok diangkrem dhewe, ngendok dhewe. Begitu ndoke sing digoreng, sing oleh jeneng wong liya. Telur mata sapi. Padahal sing ngendok pitik, napa jenenge telur mata sapi. Lah NU ki ngoten niku kerja nggih nyambut damel berkhidmat untuk NU. Maka saat ini ngelanjutaken babagan Maulid Nabi niku kula matur nyuwun sewu. Kita itu kadang-kadang kuwanen ya. Ketika yuk kita memperbaiki NU. Yang ada itu bukan kamu memperbaiki NU, tapi memperbaiki diri di dalam NU. Kalau Anda memperbaiki NU, gue yang nyuwun sewu, suul adab karo Mbah Hashim. NU ini besar. Maka saya bilang pengurus PCNU, pengurus PWNU, pengurus PBNU bisa berubah, tetapi NU tidak akan pernah berubah. Betul? Makanya saya pernah kiai ngaji sama orang-orang Wahabi, dibilang orang NU itu kalau ngaji tidak mengembalikan kepada Al-Quran, tidak mengembalikan kepada Al-Hadis. Beda dengan kami. Saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis. Kiai NU tidak ada yang seperti itu. Jawaban saya Bapak Wabu. Kenapa kiai-kiai NU tidak pernah teriak-teriak saatnya kembali kepada Al-Quran, saatnya kembali kepada Al-Hadis? Karena kiai NU tidak pernah meninggalkan Quran, tidak pernah meninggalkan hadis. Kenapa mereka teriak-teriak saatnya kita kembali kepada Al-Quran? Karena mungkin selama ini mereka meninggalkan Al-Quran. Kenapa mereka teriak-teriak saatnya kembali kepada Al-Hadis? Karena selama ini mereka meninggalkan Al-Hadis. Mila nyuwun sewu, saya diundang dijebak Pak seminar sama orang-orang Wahabi. Semuanya pakai PowerPoint, pakai layar, videotron, pakai materi. Saya nggak dikasih tahu, akhirnya saya tidak bawa apa-apa. Inilah kelemahan orang NU. Kalau kajian tidak pernah membawa PowerPoint. Apa jawaban saya? Wong NU kalah yumah tak aku? Tak jawab. Kenapa orang NU kalau kajian tidak pernah membawa PowerPoint? Karena orang NU sudah full power, full point. Oh no Pak, akhirnya kenapa mereka menggunakan full PowerPoint? Karena mereka merasa tidak punya power, tidak punya poin. Modar. NU dilawan. Bangga mboten dadi wong NU? Wah, enggak lan jenengan dadi wong NU niku kompak. Jangankan dadekke bupati, dadi presiden enteng. Survei membuktikan 49,8% orang Islam di Indonesia itu Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah itu hanya 4,9% ya. Jajak. Kenapa kita selama ini nyalon apa-apa jarang jadi? Soalnya rata kompak. Pak Jokowi itu jadi presiden hanya dipilih 90 juta orang. Orang NU lebih dari 120 juta orang. Artinya apa? Jangankan mau nyilih Bupati Pasuruan. Kalau orang NU kompak, presiden dadi. Persoalannya apa? Wong NU niku lakon kompak angel. Biasanya orang kompak ini ku orang mergo beda pendapat, tapi mergo beda pendapatan. Kok geting aku? Untung Mbak Yai Muzaki, kula lak ceramah teng gereja, dihujat entek-entekan sama orang Wahabi. Ndelalak jam 3 isuk, kula dikirimi dalil tentang ceramah di gereja oleh Gus Nadir dalam kitab Mausu'ah. Kula kacamata ireng jam 3 isuk ngantuk, Gus waca saiki ndang diposting. Ndelalah macane salah. Diajar kula kali kiai NU. Langsung kula sowan Habib Lutfi, Abah bilang, "Le aja mau hapus." Loh, niki salah, Mbak. Ora usah mau hapus, ora apa-apa. Lah maksudnya napa? Kamu bakal tahu siapa yang benar-benar merupakan sahabatmu, siapa yang hanya orang cari muka dari kamu. Kula sowan almarhum almaghfurlah Mbah Yai Demyati Rois. Mbah Demyati Rois niku nyuwun sewu Pak Wabu. Hampir kulla yaum nonton mirsani YouTube Gus Miftah. Tiap hari. Jam 1 malam beliau meninggal, jam 5 sore beliau masih lihat YouTube saya. Lucunya nopo? Kadang-kadang begitu mirsani YouTube karo Gus Alam Putrani diganti channel YouTube Gus Bahak. Mbah Dim protes. Ojo, Gus Miftah aja mau ganti Gus Bahak. Lah kaya Gus Bahak aku wis iso.
Lah kaya misuh kaya Gus Miftah aku ra iso. Lah nyuwun sewu kadang-kadang misuh yo penting ngono lho. Lah kaya kula kok misuh niku fasih napa? Soale kurang ngerti ilmu tajwid. Jadi makhraj hurufe pas ngono lho. Contoh mbahmu, contoh. Aja mancing-mancing to cah. Lah kula oleh Mbah Yai Wahab Kasbullah tahun 2021 dirawuhi Pak Presiden secara Zoom, dirawuhi Pak Kiai Mustamar, Ketua Umum PBNU Bu Khofifah, kiai-kiai kumpul. Sing ngaji kula 40 menit karena di hadapan para kiai saya berusaha tidak misuh sama sekali. Begitu selesai ngaji, Kiai Hasib, pengasuh pondok pesantren Tambak Beras, datang kepada saya marah-marah. Gus, aku getun karo awakmu. Lah napa Kiai? Ngaji meh sak jam kok belas ora misuh. Jawab Kiai nasi. Jadi laku misuh ki jan paku misuh. Falikuli syai'in pak-pakun. Manusia itu punya pak-pak masing-masing. Tapi jujur mawon, kalau kemudian kita falikuli syai'in maziyah, bahwa kemudian Allah menciptakan kiai-kiai NU itu dengan maziyah masing-masing. Ini seharusnya apa? Kiai-kiai NU itu harus lebih percaya diri. Coba Anda lihat dokter ini kok Gus nyuwun sewu percaya diri, mampu menuliskan woro-woro kepada masyarakat apa keahlian sang dokter. Coba Anda lihat, sesuai dengan spesialisasinya masing-masing. Ini kenapa tidak terjadi pada kiai-kiai? Contoh dokter spesialis THT, dokter Budi spesialis THT, sehingga kemudian apa? Wong lak kupinge loro, tenggorokane loro, ngerti sowan teng dokter sapa. Walaupun nyuwun sewu, kejadian banyak yang lucu. Kula duwe kanca dokter THT, wonge malah budak. Bila kula sering matur, kalau kemudian dikatakan dalam kitab hikam mata waqafa matlabun anta tolibu birabbika wala tayassara matlabun anta tolibu binafsika, bahwa kemudian kalau kita bersandar kepada Allah rasanya ringan, kalau kita percaya dengan kemampuan rasanya berat. Kula matur, manusia itu kan tidak bisa apa-apa kecuali dimampukan oleh Allah yang maha bisa. Buktinya niki wau, dokter, kalau memang dokter itu mampu, seharusnya dokter itu badannya paling sehat. Ning nyatane oke dokter loro, berarti dokter yo ora iso apa-apa. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya polisi rumahnya paling aman. Kenapa? Karena polisi pekerjaannya mengamankan. Ning nyatane polisi dhewe ora aman. Buktine ana polisi ditembak ning omahe polisi. Ditangkep karo polisi, diperiksa karo polisi, sing mumet ndase polisi. Kuwi berarti polisi yo ora iso apa-apa. Mila polisine melu ngaji. Kapolseknya mulai batin Miftah kita anjo. Kalau memang manusia itu mampu, kudune napa Bu? Kudune guru ki anake paling pinter. Wong guru ki pekerjaane minterke anake wong. Ning nyatane ya kata guru anake goblok. Berarti guru ya ora iso apa-apa. Sing paling cetha, kalau memang manusia itu mampu, seharusnya kuli bangunan omahe sing paling apik. Wong kuli bangunan pekerjaane gawe omah. Ning nyatane akeh kuli bangunan ora duwe omah. Contone wong kene. Ayo kula wingi gara-gara niku dilaporke kali niku pengacara dukun teng kantor polisi. Gara-gara kula ngomong, kalau memang pelet dan pengasihan dukun itu mandi, kudune dukun ke bojone paling ayu. Ning nyatane kathah dukun bojone merongos. Gara-gara itu dan saya dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan pelanggaran KUHP penistaan dukun. Ketua PCNU sing dilaporke kula kalih Atta Halilintar. Iki apa meneh ya? Penistaan dukun. Karena menghina istrinya dukun jelek. Berarti bocah kurang ngerti KUHP. Coba kalau kita gelar perkara Pak Kapolsek, apakah saya nyebut nama? Tidak. Kula ana dukun nggawa bojone. Kula takoni karo dukun, bojoku ayu apa elek? Saya jawab ayu, otomatis gugur. Senajan to wonge merongos tak omong ayu kan rampung.
Paling aku mau ngomong santai mbudukun, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Lagu langsung wong ento sing kompak-kompak mawon nggih. Carane kompak iki gampang. Al muhafadzatu alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Lah bahasa kula niku lho, reformasi dakwah kula niku ngeri lagi. Al muhafadzatu alal qadimi sholih wal akhdhu bil ajdadil aslah. Jika sing luwih anyar meneh. Lah, kalau kita pengen rukun, ya muhafadzah. Yang dimuhafadah itu apa salah satunya? Kerukunan mbah yai kita dulu. Tinggalane Wali Songo. Contoh, Kanjeng Sunan Kalijogo sing saiki viral gara-gara lagu Joko Tingkir. Sang kula wingi teng Jakarta diwawancari wartawan, Gus, bagaimana pendapat Gus Miftah tentang kontroversi lagu Joko Tingkir? Bagi saya nggak ada kontroversinya. Gus Miftah setuju dengan lagu itu? Setuju saja. Apakah itu tidak menghina Joko Tingkir? Penghinaannya di mana? Lah itu Joko Tingkir ngombe dawet, justru bener. Zaman Joko Tingkir ki onone mung dawet, degan, kopi. Ayo. Loh, zaman Joko Tingkir niku onone mung dawet, Pak. Sing salah niku Joko Tingkir ngombe boba. Kuwi ora ngono. Apa Joko Tingkir ngombe ciu? Tapi salah. Kalau ngombe dawet dikira penistaan. Justru sing ngomong penistaan sesuk dilaporke karo bakul dawet. Seolah-olah dodol dawet kuwi hina. Lah kula yo ora apa-apa, dadi santai-santai mawon. Joko Tingkir yo ora apa-apa. Gara-gara ana lagu Joko Tingkir ngombe dawet malah saiki viral. Oh wong kuwi ngerti Joko Tingkir kuwi sapa. Tukang ngarit manut karo Kanjeng Sunan Kalijogo, akhirnya dadi wong gede, dadi raja ning tanah ning Pajang, bergerak dengan Sultan Hadiwijoyo, akhirnya menurunkan beberapa ulama besar di tanah Jawa. Lah kula malah bersyukur, apa-apa di masa lagi biasa-biasa mawon. Percil wedi niku sing nyanyi Percil pertama nih. Bah, niku pripun, Bah? Cil, cangkemmu meneng wae. Ngono. Jeneng jawab aku, ora apa-apa aku. Penistaan dari mana? Wis ora apa-apa. Nyatane saiki wong kathah nyanyi Joko Tingkir meneh rezeki tiyang kathah ora apa-apa le. Diganti siire ya ora apa-apa. Atus ning sawah dolan ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, akeh rondo sing njaluk dirabi. Ning Gus Miftah ora wani, ora penak karo Kiai Muzaki. Apa sah? Gus Miftah rawani. Bukan saya nggak berani, tapi saya menjaga perasaan seorang istri. Aku lak wani cah, borong buluh iso. Pak Wabu perso, jamaah aku ning Jakarta iki artis rondo-rondo tak kandhani. Kula niku nembe berjuang Pak Kiai Muzaki ngaji ahlu sunnah di kalangan para artis dan selebritis supaya mereka tidak dikuasai oleh orang-orang Wahabi. Maka nyuwun sewu, kritik saya untuk NU itu apa? Nyuwun sewu Pak Ketua PCNU Pak Surya. Kula matur, Kiai NU itu selalu saja berebut ikan yang sama di kolam yang sama. Tidak berani membuat lompatan berebut ikan di kolamnya orang lain. Mila nyuwun sewu, saya berusaha masuk. Begitu Habib Lutfi dawuh, "Le, kalau selamanya kamu tidak mau tampil di acara-acara televisi, selamanya TV itu akan dikuasai oleh orang-orang Wahabi." Maka sejak saat itu kemudian kula gawe acara teng TV, kayak besok tanggal 12 nih. Saya akan nyuwun sewu, saya membuat acara Jalan Dakwah ala Ahlus Sunnah. Saya besok akan muter seperti ini Pak Kiai. Saya akan membawa kru TV. Berita satu akan dijadikan TV nasional. Kula pengen ngajak supaya orang tahu betapa indahnya ngaji Ahlus Sunnah. Sehingga saat ini nyuwun sewu, kalau kejadian-kejadian viral sing ditakoni Kiai Ahlus Sunnah. Mulai jenengan nonton kayak kalau wingi niku soal Torek, soal Atta Halilintar. Ditakoni awake dhewe. Hot celebrity, selebrita, hot kiss, silit, macam-macam iku awake dhewe. Silit RCTI kan lho. Apa? Kalau beda tipis Pak, ya ora apa-apa. Bila jamaah kula ndelok lagi, saat ini artis niku kuat, ana Anang Asandi, Atta Aurel, Raffi Ahmad, Nagita Slavina.
ana sing nembe gelut Rizky Bilar Lesti Kejora terus ditelepon dikandani Gus sesuk sing paling anyar ya Allah macam-macam Nikita Mirzani Wika Salim Aura Kasih Selin Evangelista yang paling baru idolanya Pak Wabub Lucinta Luna lah gara-gara ngaji teng atas nih gue Pak Ketua Tanpid kalau takoni kenapa sih Kiai NU itu kalau ngaji kok slow Gus? Iya kenapa? Karena Kiai NU itu punya idola Kiai besar namanya Imam Abu Hasan As-Sadzili yang punya Sadziliyah. Imam Abu Hasan As-Sadzili itu mengatakan apa? Kalau kamu punya gurunya reso gawe guyu tinggalan lungo. Makanya nyuwun sewu itu saya praktekkan dan alhamdulillah restune Pak Kiai. Sampai hari ini orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah Pak Kiai Muzaki sudah 230 orang. Terakhir niku kula kajian kebangsaan di SMAN 1 Madiun. Ono bocah maju ke panggung tanya saya, Gus, bagaimana pandangan Gus Miftah tentang kepemimpinan non-Islam? Orang yang non-Islam menjabat di mayoritas orang Islam. Kemudian saya jawab, 10 menit ketemu saya di panggung, turun di panggung, dia ketemu saya, Gus, boleh nggak saya masuk Islam? Ketemu aku 10 menit masuk Islam. Dan hampir 50% orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah ketika ditanya, kayak orang Australia, bro, I will to be a Muslim. Saya tanya, do you know about Islam? Mesti otakmu ranyanda iya, ranyanda ada. Bahasa Inggrisnya gampang kok le. Buku bahasa Inggrisnya buku tiba ketemu. Jam tangan bahasa Inggrisnya kelok, jam tangan rusak, klok. Kucing bahasa Inggrisnya cat, kucing sikili papat, cat mbien. Kan mbien tau ya sikili papat. Saya tanya, do you know about Islam? No, I don't know about Islam. But why you will to be a Muslim? Kenapa Anda pengen masuk Islam? Jawabannya apa Pak Wabu? Because your Islam is enjoy, relax and happy. Karena saya melihat Islam Anda itu enjoy, relax dan menyenangkan. Jadi nyuwun sewu melihat apa yang kita perbuat. Maka saya pesan kepada Deddy Corbuzier saat itu, hei botak. Jadi ini botak kok yo. Saya bilang sama dia, Mas, orang non-Islam tidak membaca Quranmu, orang non-Islam tidak membaca hadismu, tetapi orang non-Islam membaca akhlak dan perbuatanmu. Itu artinya apa? Kalau kamu pengen orang non-Islam tertarik dengan agamamu, caranya adalah tampilkan akhlak dan perbuatanmu yang menyenangkan, maka orang-orang akan senang dengan Islam. Bukankah kemudian kita diingatkan apa tujuan Nabi Muhammad diutus? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Berarti apa? Pondasi terbesar dari agama Islam itu adalah akhlak. Framingnya adalah akhlak, brandingnya akhlak. Maka Pak Polisi, kalau pengen masyarakat mencintai polisi, gampang. Branding ke masyarakat dengan akhlak yang menyenangkan. Akhlaknya saya ngapi. Orang masuk kantor polisi ditanya, ada yang bisa saya bantu? Jangan dibalik. Ada yang bisa dibagi? Ya matane. Langsung polisi ini Pak Kapolsek WA anak buah di belakang, tolong mobilnya Gus Miftah platnya ditandai. Orang wani Kapolsek AKP kok ajun komisaris polisi Gus Miftah AKBP, aku kiainya bapak polisi. Jadi gimana? Brandingnya itu akhlak. Maka kalau kemudian awalnya Diki pengen nyontoh Kanjeng Nabi cah, ketika kita membaca laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, kita kadang-kadang melupakan ayat berikutnya, liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Di situ ada bahasa roja, harapan. Ar-roja ausau minal khauf. Harapan itu lebih luas dibandingkan ketakutan. Makanya nyuwun sewu, kita itu harus menjadi pribadi yang optimis, termasuk kiai, termasuk para mubalik, termasuk para dai. Jadilah ono wong elek pilih. Kalau kemudian kita menggunakan dalil ar-roja ausau minal khauf, kudune apa? Iki wong elek, tapi nggak menutup kemungkinan dia menjadi baik.
Makanya jangan salah, banyak bapaknya preman tapi anaknya jadi juara TPA, jadi juara dunia. Bapaknya bukan siapa-siapa tapi anaknya jadi juara musabaqah tilawatil Quran. Ini menunjukkan apa? Bahwa ar-raja, harapan itu lebih luas dibandingkan rasa takut. Buktinya apa? Saya ngaji di Jambi, tengah-tengah lapangan jam 12 siang, mereka kumpul dari jam 8 pagi, tanpa tenda, tanpa tikar. Begitu saya mau masuk lapangan, nyuwun sewu, saya kebelet pipis. Saya akhirnya apa? Karena nggak ada toilet, masuk ke rumah seorang warga di Jambi. Begitu saya masuk, kaget. Di ruang tamu yang bersangkutan, nyuwun sewu, banyak gambar dan fotonya Gus Miftah dalam semua pose. Aku batin ini omahe sopo gitu. Kalau di bokong truk kan sudah banyak banget ya. Saya mendapatkan gelar kiai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Sampai Pak Kiai Said ngasih julukan saya wali bokong truk. Wali bokong truk. Dan yang paling menjijikkan satu, mobil tangki sedot WC. Gambari Gus Miftah, ya Allah itu. Saya mbahmu, saya kayak kata-katanya ini gak enak ya loh. Silitmu adalah rezekiku ya. Saya kemudian bertanya, ini rumahnya siapa? Setelah saya dari toilet, saya wudhu, saya keluar, ketemu perempuan. Bu, ini rumah jenengan? Iya Gus. Kok foto kulo banyak banget, yang masang siapa? Suami saya. Nopo bojone jenengan itu santri? Belas. Bojomu orang soleh? Belas. Tapi suami saya itu mohon maaf preman terbesar di kampung ini. Tiap malam mabuk. Dia ketua paguyuban pangunci. Apa niku? Paguyuban ngunjuk ciu. Oh, aku. Tapi lucunya nopo? Setiap jam 2 pulang mabuk nonton YouTube. Ndelok YouTube Gus Miftah karo guyu-guyu dhewe. Akhirnya nopo nggih? Dadi wasilah preman niki gelem salat. Senajan toh tasik mabuk. Gara-gara saya bilang tetaplah sholat walaupun kamu masih maksiat. Jangan berhenti sholat kalau kamu belum berhenti maksiat. Minimal kelasnya STMJ, sholatnya terus maksiatnya jalan. Cara bahasanya Gus mabuk, amar makruf nyambi mungkar. Nyatane Pak, mabuke mlaku tapi wis gelem sholat. Ini yang dimaksud apa? Ar-raja'u awsa'u minal khauf. Saya ke Belanda tahun 2008. Wartawan Belanda takon, emangnya ada nggak manfaat pengajian saudara lakukan di lokalisasi? Apa coba sampaikan kepada saya? Saya bilang, if you know, kalau kamu pengen tahu apa manfaatnya, silakan datang ke Indonesia. Akhirnya dari Belanda ikut saya terbang ke Jogja Pak. Ya, sampai Jogja, ya betul kaget bagi ya. Oh, ayo itu kayak mesti rondo. Rondo ini mesti kaget, soalnya rondo itu kayak pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Nih, bawa akhlak itu penting kan? Beda, diawali dengan ngopi dulu, bismillah. Adem sangit. Apa yai teh, bayai. Panitia itu rapong ngoten mesepuh kayak wedang putih lah yo boyo teh monggo Kiai ya hidup sekali-kali ngeteh lah, jangan ngopi terus biar kamu tahu hidup itu tidak hanya pahit tapi juga sepet. Ya Allah, kalau kayak gini saya pasti nggak minum nyele. Saya nggak pernah minum air kemasan, jadi rahasia sehat saya itu saya nggak pernah minum soft drink, apalagi soft tech ya, nggak pernah. Monggo gini. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya wartawan dari Belanda, saya ingat betul itu, Belanda, Jerman, terus kemudian dari BBC London, waktu itu kan radio BBC London nih, datang ke Jogja. Dan akhirnya ikut saya pengajian di Market Flower, Pasar Kembang. Market Flower, Pasar Kembang. Sarkem ya. Kan Sarkem itu pasar kembang, bahasa Inggrisnya Market Flower. Begitu masuk kaget.
pengajian tapi sing teko wong seksi-seksi, sing ngisor munggah mendur, sing dhuwur mudhun mengisor. Itulah alasan kenapa saya harus menggunakan kacamata hitam, supaya apa? Kalau melotot tidak kelihatan. Akhirnya udah cacangnya ngerti, bah kalau ngaji sekalian makan kerja angsal mboten wis karepmu. Jadi nyuwun sewu nggih, kadang-kadang mereka berangkat ngaji itu sudah sekalian berangkat kerja. Kalau setelah kalian berangkat kerja, ya berarti nyuwun sewu sudah menggunakan pakaian dinas masing-masing. Coba jenengan lah ngerti lho ning sarkem. Begitu menunggu tamu datang, mereka nyetel YouTube Gus Miftah, sholawatan yo melu. Jadi pakaiannya seksi nunggu tamu, kuwi karo sholawatan. Hasbi Rabbi Jalallah. Padahal nyuwun sewu, nunggu tamu sing tuku kroto. Ya. Apa kuwi kroto? Pakan manuk. Sehingga kemudian apa? Orang-orang yang anti dengan saya mengatakan apa? Gus Miftah itu mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Wah, suwe-suwe jadi Gusti Allah dewe tau gak? Saya bilang, kalau kamu tidak bisa melakukan seperti apa yang saya lakukan, jangan caci maki mereka, tapi doakan mereka. Kenapa? Caci makimu akan membuat mereka menjadi-jadi, tapi doamu bisa jadi menjadi wasilah hidayah untuk mereka. Maka saya bilang apa? Bisa pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertaubat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Betul? Makanya jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Itulah alasan kenapa saya dikasih julukan Gus Miftah, presiden para pendosa. Teng Doli nih Gus. Sing luar biasa wingi LC teng Kalimantan Selatan, dodone ditato Gus Miftah. Kula dikirimi teng Instagram, iki apa meneh. Akhirnya manajernya telepon kula, Gus izin telepon video call. Apa niki sing ngefan banget kali Gus Miftah, dodone ditato Gus Miftah, mbak-mbak pemandu karaoke Gus Miftah. Begitu di video call ternyata tenan. Iki ngopo nduk dodomu mau tato tulisan Gus Miftah. Saya ngefans sama Gus Miftah gara-gara Gus Miftah bilang, "Nduk, walaupun kamu LC pemandu karaoke, walaupun mabuk tetap sholat. Ditompo apa itu urusannya Gusti Allah, ora urusannya cangkemmu." Nyuwun sewu, aku ngomong tato mungkin salah. Lah salah pripun Gus? Kudune mudhun titik. Masa Gus Miftah piye lho? Ya Allah. Jadi tato saya menikmati setiap hari. Tato nentak piye. Sing lucu ndaning Doli. Wong gede kaya ketua panitiane kene mau. Gede lho. Saya belajar. Aja lemu bro. Karena ada penelitian di rumah sakit Yogyakarta, laki-laki kalau perutnya besar biasanya manuke cilik. Kabupaten Pasuruan ngundang Gus Miftah, ketua panitia nih lumayan gagah. Ono gajah atus ning balik, najan gagah manuke. Ketua panitia nih jawab, sorry ya Gus. Taloke ya, paling wetenge gede dibuka isine mengkoyo pentil. Kemudian jawab kok, iya Gus kayak pentil tapi pentil tronton. Akhirnya apa oke? Begitu ngaji di situ saya bacakan surat Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Niki wartawan saka Belanda BBC London kabeh melu ngaji. Tanya jawab. Mbak, ini ada pertanyaan dari wartawan. Ada nggak manfaat pengajian dari Gus Miftah yang kalian terima? Ono PSK ngajung nih. Saya mau jawab. Mbak, SDSP, semok depan, semok belakang. Wow.
Pak Wakil Bupati, jangan pernah sekali-kali ikut saya ke sana. Kenapa? Saya khawatir mau masuk nggak mau keluar. Karena itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Aku ngomong ngono cah, diedit karo wong Wahabi, diposting, oh ternyata modus. Gus Miftah hanya melihat vitamin, matane. Opo-opo dipotong, cangkeme. Katanya saya ngedit cah iki gitu. Akhirnya Mbak iki ngendikan ngoten iki lho Gus. Makanya kenapa saya sayang sama mereka ini. Begitu dia angkat tangan begini, bilang sama saya begini, sama wartawan. Mas wartawan yang pengen tahu manfaat pengajian sama Gus Miftah, saya kemarin terima tamu, transaksi deal harga masuk kamar, saya mulai melayani tamu saya. Begitu saya mulai melayani tamu saya, terdengar adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mila nyuwun sewu, kenapa saya minta masjid-masjid NU sing ngadan suaranya sing apik? Soalnya apa? Itu berpengaruh kepada pendengarnya. Maka di zaman Nabi yang diperintah untuk adzan bukan sahabat paling dekat dengan Nabi, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali. Kalau dilihat dari kedekatannya, seharusnya yang mengumandangkan adzan itu sahabat yang 4. Tapi siapa? Bilal bin Rabah. Kenapa? Karena suaranya paling apik. Mila teng Pasuruan, lah masjid pengen kebak wancine adzan, golek muadzin sing suarane apik. Adzan subuh adem-adem, ya Allah, umure 70 tahun. Sing mangkat sopo? Bila adzan, bila baradan puji-pujian. Aku ngerti wong enu ki ana puji-pujian, mbok ya sing apik, sing nom-nom ki lho. Bocah-bocah vokalis hadroh. Mosok subuh-subuh pujiane, ya Allah Gus. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Delalah wong Pasuruan keturunan Brebes, diterjemahke nganggo bahasa ngapak. Ya Allah Gusti inyong nyuwun ngapura sekadai dosa inyong lan dosane bapak biyung inyong, malah kol-kolah barang gitu. Keweting aku lama pujian ini. Gus, gue program muadzin suara bagus di seluruh Kabupaten Pasuruan. Keluaran Gus. Soalnya nyuwun sewu niku berpengaruh kepada pendengarnya. Toh kemudian kalau dikatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, salah sijine supaya atine kuwi wajilat ya kudu ada niki sing kepenak. Sing krungu adzan ki ati medhedhek ngono lho. Krungu adzan malah kuwi meneh. Contohnya niki, mbak-mbak PSK nih, krungu adzan subuh. Allahu Akbar. Dia bilang apa sama tamunya? Om, pending dulu ya. Lah ngapa, Mbak? Niko lho adzan. Mosok krungu adzan kok kelon. Emangnya ngopo e? Kula niki jamaah Gus Miftah padakan. Akhirnya tamu yo wis mandek ora apa-apa. Begitu rampung adzan, tamune matur, "Mbak, tak bayar lunas. Ora usah diteruske." Lah ngapa, Mas? Aku yo jamaah Gus Miftah. Hanya gara-gara suara adzan. Coba, akhirnya apa kata wartawan BBC London dan dari orang-orang dari Belanda? Oh, ternyata begitu ya. Anda tahu nggak? DJ Katy Butterfly tahun 2017 ketemu saya di Bose VVIP Club Bali. Dia kalau perform DJ nyuwun sewu Kiai mau sempakan karo kotangan tok. Tapi luar biasa nopo, setiap dia pulang kos denger adzan seneng Kiai. Akhirnya apa? Ketemu saya berikutnya tanya, itu suara apa Gus? Itu suara orang adzan. Kok saya nyaman ya?
Coba Anda lihat, wong sing dianggap seksi, ini orang Thailand, agamanya Buddha, denger adan seneng. Soalnya apa? Sing adan suaranya apik. Mila kula suwun tenan iki teng Pasuruan, Bilal Muadzin tulung suaranya sing apik tenan. Lah pujian yo sing apik lho. Bila perlu nyindir wong Pasuruan ra gelem mangkat ngaji, mergo sugih dilokke wele. Senajan berbondo-bondo, morine mong sarung ombo. Anak bojo mara tuwa, yen wis nguruk banjur lunga. Keren. Pujian yang masjid itu, ya Allah, rugi dunya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal ciloko. Ini perlu direvisi pujian ngoten iki. Sopo sing kondo rugi dunya ora dadi apa-apa? Tenan aku mulai pengajian di amplop BPJS. Maka kembali kepada apa? Kembali kepada akhirat. Maka kalau saya ditanya, Gus, napa kiai niku kudu dicontoh? Ora. Kiai niku tugase ngajak umat nyontoh Kanjeng Nabi. Soalnya napa? Nabi niku komplit, etalase yang komplit. Jenengan ajeng mirsani Kanjeng Nabi babakan napa niku kabeh ana. Itulah alasan kenapa Kanjeng Nabi bojone kathah. Engkon dhisik. Mesti cangkeme rondo. Selamatan dhisik, ben rondo ra cerewet le, selamatan. Kerja. Ya, niki selawat apa nih? Apa le Joko Tingkir ya? Joko Tingkir selawatnya selawat kebangsaan. Shallu ala Nabi Muhammad. Sing bengok banter tak dongaku utange lunas. Amin. Najak terus ngesong lunasi, muka-muka semua tangi lali, amin. Loh kan di dalam maulid itu ada silaturahmi. Lah dalam silaturahmi napa? Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yusalahu fi asari falyasil rahimah. Mila sing melu maulid dalu menika insyaallah panjang umure, murah rezekine. Amin. Kondur lunas utange. Amin. Bayar. Ayo selawatan, kok meneng wae ngopo? Oh ngenteni aku. Insyaallah sesuk Gus Miftah mlebu surga sing awal bocah-bocah hadroh. Amin. Ning ya kuwi aku karo pakai Muzaki mlebu surga, awakmu hadrohan kok. Jadi aku karo Kiai Muzaki kelon karo bidadari, awakmu hadrohan karo nonton lho. Ayo nonton Kiai kelon. Insyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Bareng-bareng salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Joko Tingkir minumnya kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Jalan-jalan ke Pasuruan, kotanya aman bersih terjaga. Bersihkan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah.
indahnya tinggal di desa, airnya jernih luar biasa. Kemerdekaan berkah yang kuasa, pengorbanan pahlawan bangsa, pengorbanan pahlawan bangsa. Salatullah salamullah ala rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Bunga cantik di Pasuruan, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Lungguh lesen orang nganggo kursi, dayuwe toko manu emuni. Iki parian dudu puisi kanggo sliramu sing tak tresnani, kanggo sliramu sing tak tresnani. Ana sing jomblo ning kene? Seko liwet lawe jelantah, seko rawon kurang uyah. Ampun tanglet kapan jomblo nikah, pacar mawon jomblo mboten mboten. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut, sayang mung dianggep kanca. Semarang kaline budhek sing disayang matane picak. Oma gede jenenge Joglo, minyak wijen saka Madiun. Urip dhewe jenenge jomblo, turu ijen kancane cangkeme sabun ki ngopo. Wong itu rasa guyang-guyu. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae. Sallu ala Nabi Muhammad. Santai mawon, Pak. Lagi kan takon le Bapak kula, Pak. Lak kula ngeten iki pripun? Le, kowe ngerti ra surga iki gambarane apa? Surga iki gambarane seneng-seneng. Seneng-seneng niku napa? Nikmat. Nikmat iki seneng-seneng. Seneng-seneng iki simbole apa? Guyu. Neraka niku adab, siksa. Sedih. Wong sedih niku lambange napa? Susah. Susah niku napa? Merengut. Berarti lak surga niku guyu, neraka merengut. Aku tak takon karo bapak-bapak Pasuruan, kira-kira bojomu ning omah akeh guyune apa akeh merengute? Merengute. Berarti rumah tanggamu kaya neraka apa kaya surga? Neraka. Kakean merengut. Mila ibu tolong surgakanlah suamimu, aja kakean merengut. Guyu wae. Ngono kuwi ana sing wong lanang takon kali kula, Gus, napa lak sinetron Indonesia niku bojone kok sabar-sabar? Lah iya dibayar kok. Kowe pengen sabar bojomu? Bayar. Gini wonten Bu? Gak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere tak kandani. Sallu ala Nabi Muhammad. Wow, Pak Wabub ngendikan pengajian sampai jam 11. Ini jam 11 5 menit. Berarti rampung Pak Wabub ya. Terus. Lanjut. Infak saya wae cerewet. Jangan takon, mau infak takon mau kok infak. Dompetmu 1.000, 50.000, 1.000. Si mau cemplungnya 1.000 apa 1.000? Ya Allah. Delok munyuk kebun binatang sangune 1.000. Pengajian delok kiai infake 1.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Jenengan lu ngajeni kiai napa munyuk?
dosa lho wele. Hati-hati loh. Alaikum bimujalasatil ulama. Sampai Kanjeng Nabi dawuh man akroma aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah wa maswahul jannah. Barang siapa memuliakan orang alim berarti dia memuliakan Nabi. Barang siapa memuliakan Nabi berarti dia memuliakan Allah. Dan barang siapa memuliakan Allah baginya adalah surga. Maka kita doakan pengajian dalu menika mergo panitiane mulyake kiai. Kita doakan ketua panitiane mlebu surga dhisik dhewe. Aman. Mangkat para pengajian. Amin. Oh iya. Udah kita doakan ketua panitiane muga-muga panjang umur. Amin. Wong sak donya mati ketua panitiane urip dhewe. Balik dengan lakon kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Arja ausau minal khauf. Nah, begitu ada pertanyaan, Gus, napa mawon sing dibutuh dicontoh saking Kanjeng Nabi? Wah, kula matur. Bu, iya, malah kaget aku. Bau sak keting aku. Wah, kula matur napa? Itulah alasan kenapa Kanjeng Nabi istrinya banyak. Pertanyaan kula ngeten mawon sakniki. Poligami niku mubah napa sunah? Nah, kurang ajar sing jawab sunah kurang ajar. Lah kula melu madhape Mbah Maimun kula. Lah ana wong poligami ngomong sunah nderek Kanjeng Nabi kuwi goblok. Iya. Iki canggih iki guyune apinya tak kayak wedane cangkemmu. Nangkape Po Winter ya mantan copet ya iki. Iki kok kotak infak iki. Ujar peneng ndi Kang? Rawi-rawi kaya setrika lho cah iki. Lalu ala Nabi Muhammad. Tadi kan kula tanglet. Basul masake teng mondok kula benteng Lampung. Kula niku tanglet kalih bapak kula niku macane tafsir niku namung tafsir Al-Ibris niku lho, Pak. Namung Al-Ibris. Sinten Kiai Rembang? Kiai Bisri, men. Niku nyuwun sewu. Kiai Bisri niku nate percetakan salah satu percetakan nyetak Ibris niku namung salah sak harokat. Mboten sak ayat, sak harokat. Langsung penerbitin niku diperimpeni kali Mbah Yai Bisri. Cetakanmu ono sing salah. Mbah Bisri rawuh teng mimpine, Pak. Akhirnya napa? Cetakan hanya satu harokat salah niku nyuwun sewu langsung dibenerke, ditarik semua dari peredaran. Maka saya semakin yakin bahwa inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ora mungkin Quran kuwi ana sing salah. Kelas Ibris niku nyuwun sewu, salah hanya satu harokat, sing nerbit langsung diperimpeni. Masya Allah. Jadi lah jenengan diperimpeni wong soleh, yakin niku wong soleh. Jenengan diperimpeni Kanjeng Nabi, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqdah, yakin. Tapi lah jenengan mimpi ketua panitia bisa jadi grandong, bisa jadi umpamane. Jadi ngeten. Kowe guyu kaya apa ora apa-apa. Soale napa? Sing penting aja maksiat. Ya lah. Bila kula takoni Gus, kok ngajine digawe guyon ngopo? Lah, awakmu ngerti orang yang datang ke lokalisasi ke klub malam itu orang susah apa orang senang? Orang susah mencari senang. Makanya kenapa namanya dunia hiburan malam. Pertanyaannya, kenapa mereka mencari kesenangan di klub malam? Karena mereka tidak pernah menemukan kesenangan di tempat pengajian. Lah ngaji wis seneng, orang mungkin ke klub malam. Ora cuk.
Mila ning kene ketemu Kiai Muzaki, ketemu ketua Tanfid PCNU, ketemu Kiai Nasi wis seneng awakmu ora mungkin dolan ning sarkem ora mungkin. Soale wis seneng ning kene terus yo ora duit barang mungkin. Ya Allah. Tidak dulu matur. Bah, kenapa sih kok Kiai itu kenapa sih kok Kanjeng Nabi itu istrinya banyak? Le, deloken le. Kula ngaji niki kali bapak kula. Bapak kula ngomong ngeten, ngendikan ngeten. Lah bapak niku ngendikan ora ngomong. Niku terus ngomong Pasuruan ya basa Jawa ki sing bener. Kula ki wingi dirawi banser, Pak. Ngomong ngoten iki. Gus, kula sak rencang rawuh teng pondoke Gus Miftah. Kanthi menika kula badhe ngendikan, salajengipun monggo Gus Miftah kula aturi matur. Iki kepiye iki? Sing bener niku kula sowan apa kula rawuh? Kula sowan jenengan rawuh. Apa basa Jawa alus ngomong sing apik niku diatur karo apa? Diatur le. Qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Qaulum ma'ruf itu termasuk the local wisdom orang Jawa, ngomong basa karo bojone itu termasuk qaulum ma'ruf. Ayo tak takon tiyang Pasuruan, lah karo bojone basa napa mboten? Belas. Basa. Kula kali bojo kula niku anane basa kok. Wong kula aja munggah panggung, Bunda sampun dahar, bojo kula jawab sampun, Beb. Tak jawab makasih sae aku kan. Syaitonir rajim. Niku kearifan lokal Pak Polisi, itu qaulun ma'ruf. Itu harus dipertahankan. Lah wong Jawa ki duwe krama nginggil. Mila nyuwun sewu krama nginggil itu bagian dari qaulun ma'ruf. Lah carane pripun? Awake dhewe ya kudu iso basa. Mosok kula rawuh, kula sowan Pak Kiai Zaki rawuh. Kula matur Pak Ketua PCNO dawuh paring pangandikan. Jak takoni, jenengan ajeng kula wenehi donga, kersa napa mboten? Sing jawab kersa kuwi goblok. Kudune jawabe purun, jenengan kersa kula purun. Sangel wong Jawa iki. Wong Jawa kelangan jawane. Kaya santri kula Kiai. Ana tamu pengen ngerokok ra gelem rokok dadi pengen tingling linting dhewe. Akhire kula ngongkon santri le kono tumbake soto. Mulih nggawa soto. Padahal soto niku mbako, malah digawake soto. Goblok aku. Jadi iki kudu matur li. Lah cara Kanjeng Nabi wong cara wong Arab ngobrol karo wong sing luwih gedhe. Ora wani ngomong anta, ora wani. Tetep antum. Itu bagian dari qaulun ma'ruf, mbosokne sing apik. Lah awake dhewe iki wong Jawa duwe basa sing apik. Mosok kula rawuh iki lho. Kula sowan jenengan rawuh. Kula mantuk jenengan kondur. Kula maem jenengan dahar. Bahasa Arab mangan ki mung siji lho. Akalayak kulukul. Bahasa Jawa ne 10 ya ana tak kandhani. Dahar. Nedi mangan ya urung badok ya urung to lele sabar to urung badok dahar nedo mangan madang maem nguntal badok gaglak nyekek nutul nyosor halat rolas ya ono sini nih kok pengurus PCNU kalian Surya Tanfid lebih nopo daharena sapa kayak banser lebih nopo madiang sapa kayak YouTuber lebih nopo badok umpamanya. Abah kula ngendikan ngeten. Bah, napa poligami wayuh niku sunah, ora iso. Lah kok ngoten, Pak? Nabi Muhammad kuwi rabi, nambah bojo ora mergo karepe dhewe. Tapi mergo dawuhe Gusti Allah. Kaya ana rondo, kaya butuh mau tulung rabinen rabi. Lah, kula takon secara filosofi, Bah, lah napa kok Kanjeng Nabi bojone kudu kathah? Awakmu ki salah memahami ayat dawuh Bapak kula. Salah pripun, Mbak? Fankihu mato balakum kuwi ora kok nambah bojo. Kuwi malah ngatur bojo. Soale napa? Sadurunge ayat kuwi mudhun, bojone wong lanang kuwi tidak terbatas. Justru ayat kuwi batesi bojo. Sing waune akeh mung dibatasi maksimal 4. Kue jono istisnae napa fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Lah kowe ra iso adil siji wae. Pertanyaan kula mboten niku, Bah. Lah napa kok Kanjeng Nabi bojone kathah? Bukan
Kanjeng Nabi kuwi le bojone kathah ana alasane. Alasane napa? Sing jenenge sunah ki apa le? Qauluhu wa af'aluhu wa takriruhu. Perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi. Itu menjadi sunnah. Nah, aktivitas Kanjeng Nabi secara full itu butuh direkam. Lah bojone mung siji tok, banyak aktivitas Kanjeng Nabi yang tidak bisa tercover. Kenapa? Karena kemampuan manusia terbatas, harddisknya terbatas. Padahal banyak persoalan intim, persoalan rumah tangga, persoalan pribadi yang tidak bisa dicontoh oleh sahabat kecuali diberitakan oleh para istri. Lah pertanyaanku, lah koyo banser ki sing perlu direkam apane? Kok bojone kudu oke? Wong aku sing ra tau ning omahe bojoku tetep siji kok, karena saya punya prinsip. Lelaki yang baik bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Didelok bojoku modar aku. Garas. Kula kan Jumatan, Kiai. Kula khotbah tentang hormat kepada orang tua. Siapa yang harus kamu hormati? Ibumu, bapakmu. Mulai Jumatan anakku takon, "Bah, yang harus dihormati siapa, Bah?" Ibu, bapak. Anak kula tak takoni, "Bapaknya beroleh 1, ibunya 3." Berarti bapak 1, ibunya 3. Kono ngomong mbokmu. Bojo kula ning omah rajang-rajang terong, anak kula matur, "Bun, kata Abah tadi di masjid bapak 1, ibunya 3. Kenapa kok Abah ibunya cuma 1?" Nah, "Dek, ini namanya apa?" kata istri saya. "Terong, Bun. Jumlahnya berapa? 1. Kalau terong 1 pengen dimakan orang 3, caranya gimana, Dek?" "Ya dipotong-potong, Bun." "Kono ngomong bapakmu." Langsung aku yang pisane loro ya, Bu. Mila lah cara tafsir Al-Misbah Profesor Dr. Quraisy Shihab, babakan uswatun hasanah Kanjeng Nabi itu dibagi kepada 4 aksamin, kepada 4 golongan, 4 macam. Nomor 1, Nabi Muhammad, pahamilah Nabi Muhammad sebagai orang Arab. Nomor 2, Nabi Muhammad sebagai manusia biasa, ana basyarum mislukum. Nomor 3, Nabi Muhammad yang terkait dengan Nabi dan Rasul. Yang keempat, yang terkait dengan ibadah murni. Mau tentang tafsir Al-Misbah Profesor Dr. Quraisy Shihab. Jadi jenengan pengen uswatun hasanah, perlu dipetakan ke dalam 4 hal ini. Jadi lah saniki awake dhewe gebyah uyah aku padha karo Kanjeng Nabi, sakmo diare ora bakal iso. Soale secara material awake dhewe karo Kanjeng Nabi kuwi beda. Kanjeng Nabi maksum dijaga sangka dosa, awake dhewe mesum. Bendina tumindak dosa. Ora mungkin padha cah. Kuwayane wong Wahabi itu kita harus sama persis dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah raimu dul. Coba Anda bayangkan, seolah-olah Kanjeng Nabi Muhammad itu digambarkan penampilan wong sakniki napa? Wajahe kluwus, bathuke ireng. Lah wae Kanjeng Nabi iki asanan nasi khuluqan, kok iso-isone watu bathuke ireng iki sangka ngendi? Wis ra nalar meneh niku. Jajal Kanjeng Nabi lah wonge bagus lho. Mosok kemudian min asari sujud ngecap yo ora ngono. Lah zaman Kanjeng Nabi ki bathuke ngecap para sahabat lumrah le, sujude ning dhuwur pasir ana krikil tanpa sajadah, tanpa alas, tanpa karpet. Lah wong saiki keramik, karpet, sajadah golek sing empuk. Kok bathuke jek ireng? Mila tanggoku ki bathuke ireng, tak takoni, kowe bathuk ireng mergo sujud? Ora, Gus, dikeplaki bojoku. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalun nasi khalqan wa khuluqan, dawe berjanji. Lah mosok kok keluwus? Ora mungkin. Lah
Saiki nih, lak kudu padha karo Kanjeng Nabi. Ora kok momok contoh bojone papat sunah kok dhisik. Dadak aneh-aneh. Ini kayak ibu, tak atur. Bu, dalam Al-Quran itu guyon dhisik nih. Ada 4 macam keluarga. Kira-kira wong Pasuruan milih sing pundi? Nomor 1, tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya adalah suaminya soleh, anaknya, istrinya nakal. Nabi Nuh. Nomor 2, tipe keluarga Abu Lahab. Nyuwun sewu, tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya solehah. Siti Asiyah. Nomor 3, tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat, tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu Pasuruan, Anda pilih yang mana? Tipe keluarga Nabi Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Oh, malah 3 kayak itu. 3, bener apa? Oh iya, telu bener ya. Telu, ayo kowe. Nah, langsung ibu-ibu kono jawab. Ras itu Ibrahim, Fir'aun ya ora apa-apa. Bener ya, tahu lu. Ayo, arep ngopo kowe? Setuju Bu Ibu? Yang setuju cangkeme wong lanang iki ngopo? Iji sinten Sarah, Hajar, setunggal sinten nggih? Al-Qur'an, bener. Telu. Ayo, wong mutar pengen apa kowe? Ayo, milih Ibrahim, monggo. Muga-muga mulai pengajian di madu. Kalau istri saya jelas, Abah saya siap di madu. Syaratnya asalkan Abah mau diracun matang. Ya. Elah bos agak-agak kapolsek iki lho. Ning kantor giala. Ning omah ketemu bojone kiki lah jelas ya. Kowe wong lanang iki ning jaba kaya macan, ning omah ya kucing kok dadakno. Mbok sak pinter-pintere iki digetak karo bojone goblok dadak tak kandhane. Coba kita lihat satu-satu. 4 nih kok, 4 hal. Lah kudu padha plek kaya Kanjeng Nabi ora iso iki. Contoh yang paling gampang, Kanjeng Nabi Yuswa 25 tahun, menikah dengan Siti Khadijah usia 40 tahun. Tapi jenengan aja salah persepsi. Siti Khadijah senajan 40 tahun modelnya kaya gadis 20 tahun. Ayo, jajal rondo Pasuruan 40 tahun. Ayo, wis kaya ngopo? STNK setengah tua yuk neng kewer-kewer. Ayo. Kanjeng Nabi rabi mas kawine 20 ekor unta. 25 tahun Kanjeng Nabi wis sugih menjalankan perusahaan ekspedisi Siti Khadijah. Jadi saat ini perusahaan ekspedisi ini mungkin nyontoh kali perusahaan Siti Khadijah. Kanjeng Nabi mas kawine piro le? 20 ekor unta. Ayo, cah Banjar kudu padha karo Kanjeng Nabi. Amin amin. Rabi mas kawine 20 ekor unta, jomblo sak modare kowe le ayo. Unta siji ki iso 50 juta. 20 unta berarti piro, Pak? 1 miliar. Kula mbiyen nyontoh, rabi kali bojo kula mas kawine napa 20 ekor tengu. Ayo. Sange wae golekane ya. Ora iso, Pak. Material kita beda banget kok karo Kanjeng Nabi kok. Kanjeng Nabi usia 40 tahun mapan. Muncul wahyu kenabian, tambah mapan. Awake dhewe 40 tahun rong mapan, Pak. Bila ono ayat yang berkaitan pesan Allah untuk orang yang sudah masuk usia 40 tahun, Robi Auzi'ni ila akhiril ayat. Lah mula kon padha plek kuwi mesti ora iso. Ayo kowe Banser usia 17 tahun berarti bid'ah dolalah mesake. Nah, soalnya ora padha karo Kanjeng Nabi. Sejomblo-jomblonya Banser satu akan segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Lampat hal niku pripun penjelasannya Gus? Kanjeng Nabi sebagai orang Arab, Kanjeng Nabi sebagai manusia biasa, Kanjeng Nabi berkait dengan Nabi dan Rasul, Kanjeng Nabi yang berkaitan dengan ibadah murni akan disampaikan di Maulid Nabi tahun berikutnya. Sudah jam 1:30 pengajian dianggap selesai. Barokah donga saking Pak Kiai Zakar. Lah terus wae. Kowe penak menghahe. Ya dina Jumat selawatan dhisik yuk. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo jaluk donga wajan Quran najan sak kalimat
lamun ora dikirimi banjur bali Brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli temenan ger anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kasih donyaku sing isih ana sholli wa sallim daiman abada sholli wa sallim daiman abada wal ali wal ashabi barqad wahada wal ali wal ashabi cinta tanah air kami bangga jadi bangsa Indonesia NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia sholli wa sallim daiman ala Ahmada sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin min afatid dunya wa azabil akhirah. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa dunyana wa ahlana wa qulubana wa a'malana wa auladana wa ulama'ana wa umara'ana wa baldatana wa ma'ahidana wa masyayikhana wa asatidatana wa talamidana wa talabatana wa la tasluwaqatana fi imanana. Allahumma yasir umurana umurat dunya wal akhirah wa khassil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah. Allahumma tawil a'marana wa safi ajsadana wa qawi adanana fi ta'atika ya Allah. Qabdi jami' hajatina min khawaidid dunya wal akhirah. Allah ya latifan fawqa kulli latif uktub bina fi umurina kulliha kama nuhibbu faraddina fi dunyana wa akhiratina. Allah maktub bina fi taysiri kulli asir aina taysira asir alaika yasir wa nas'aluka taysira wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin bi barakatil Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa